Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Syahla Sasebila, Prodi Manajemen dengan NIM 10 11 22 11 0083. Untuk menuntaskan ujian akhir semester ini di mata kuliah Customer Relationship Management, dalam video ini saya akan sharing mengenai Bank BNI. BNI merupakan bank BUMN, badan usaha milik negara pertama yang menjadikan perusahaan publik setelah mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Jakarta dan juga Bursa Efek Surabaya pada tahun 1996. Nah, untuk memperkuat struktur keuangan dan daya saingnya di tengah industri perbankan nasional, BNI sendiri melakukan sejumlah aksi korporasi antara lain seperti rekapitalisasi oleh pemerintah di tahun 1999, investasi saham pemerintah di tahun 2007, dan penawaran umum saham terbatas di tahun 2010. Nah, BNI ini menawarkan layanan penyimpanan dana maupun fasilitas pinjaman baik pada segmen korporasi, menengah maupun kecil. Nah, beberapa produk dan layanan terbaik setelah disesuaikan dengan kebutuhan nasabah sejak kecil, remaja, dewasa, hingga pensiun. Sebagai salah satu bank pertama yang menjadikan perusahaan publik setelah mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Jakarta dan juga di Bursa Efek Surabaya pada tahun 1996, ternyata Bank BNI ini juga sempat menghadapi beberapa permasalahan. Nah, salah satu permasalahan utamanya adalah kasus dugaan bobol rekening nasabah Bank BNI pada tanggal 23 Februari 2024 di cabang Palembang. Nah, pembobolan ini dilakukan oleh karyawan BNI-nya sendiri. Hal ini juga membuat kurangnya keamanan data nasabah yang dipegang oleh Bank BNI. Diketahui tersangka Andri Triyono memanipulasi data nasabah dan melakukan penarikan uang dari tabungan nasabah selama 1 tahun sejak 2022 hingga 2023. Nah, total dana nasabah yang dirugikan mencapai 6,4 miliar, dan dalam menjalankan aksinya ini, tersangka Andri mengatasnamakan nasabah untuk membuka rekening dan membuat ATM serta mengaktifkan mobile banking nasabah, sehingga tersangka dengan menggunakan dua instrumen tersebut bisa menarik uang dari tabungan nasabah selama 2022 hingga 2023. Nah, permasalahan ini menjadi kecemasan atau kekhawatiran bagi nasabah pengguna Bank BNI mengenai data-data yang ada. Nah, tentunya dari permasalahan ini kita perlu adanya solusi untuk bisa menghadapi permasalahan ini. Kalian mau tahu solusinya seperti apa? Yuk simak videonya setelah iklan berikut ini. Tahu nggak? Sekarang buka tabungan cukup dengan selfie. Langsung aktif untuk transaksi dengan BNI Mobile Banking. Semua nggak pakai nanti. Terus ambil uang tunainya gimana? Bisa langsung tarik tunai tanpa kartu di ATM BNI. Semakin happy, bisa bayar tagihan rutin. Waktunya pergi hangout, e-wallet diisi dulu. Kalau bayar di merchant, cukup scan kris. Punya adik yang jauh di luar negeri? Buat dia tenang studi, kirim uang langsung dari sini. Kiriman uang ke luar negeri makin easy, nggak pakai nanti. Nah, untuk mama sayang, kirim surprise pakai di kado, langsung sampai, nggak pakai nanti. Ada kartunya lagi. Cukup satu aplikasi, download mobile banking BNI, gak pakai nanti. Oke, kita kembali lagi dengan saya untuk menjelaskan solusi dari permasalahan ini. Nah, untuk solusi mengatasi permasalahan pembobolan rekening nasabah yang melibatkan karyawan Bank BNI, ada beberapa langkah yang solutif dan dapat diimplementasikan, yaitu yang pertama ada penguatan sistem keamanan internal melalui audit berkala dan peninjauan ulang protokol keamanan yang ada untuk memastikan data nasabah terlindungi dengan baik. Yang kedua ada peningkatan sistem verifikasi dan autentikasi nasabah dengan menggunakan teknologi terkini seperti biometrik dan two-factor authentication sehingga akses ilegal dapat diminimalisir. Yang ketiga ada memberikan pelatihan yang lebih intensif kepada karyawan tentang etika kerja dan keamanan data nasabah, serta meningkatkan pengawasan internal untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan lebih dini. Dan yang terakhir ada membangun sistem pelaporan yang efektif bagi nasabah untuk melaporkan masalah keamanan dan penipuan, sehingga
tindakan cepat dapat diambil untuk melindungi kepentingan nasabah. Dengan langkah-langkah ini, Bank BNI dapat meningkatkan kepercayaan dan juga bisa menjaga integritas data nasabah dari ancaman internal maupun eksternal. Terakhir, kesan saya selama mengikuti mata kuliah Customer Relationship Management ini, saya merasa sangat terbantu dalam memahami bagaimana perusahaan membangun dan mempertahankan hubungan yang baik dengan pelanggan. Materi yang disampaikan juga sangat relevan dengan kondisi bisnis saat ini, terutama dalam era digital di mana interaksi dengan pelanggan menjadi semakin penting. Terima kasih juga kepada Pak Ridel selaku dosen Customer Relationship Management yang sudah memberikan materinya. Semoga materi yang sudah dipelajari bisa saya aplikasikan di dunia kerja nantinya. Untuk pesannya sendiri, untuk mata kuliah ini ke depannya, saya berharap agar lebih banyak studi kasus dari perusahaan-perusahaan besar yang bisa dijadikan referensi dalam memahami penerapan Customer Relationship Management di dunia nyata. Selain itu, mungkin bisa ditambahkan lebih banyak sesi praktikum yang dapat memungkinkan mahasiswa untuk langsung menerapkan teori-teori yang dipelajari. Yang terakhir, semoga mata kuliah ini bisa terus berjalan dengan lancar dan lebih seru lagi di setiap materi yang akan dibahas. Sekian dari saya, menjelaskan mulai dari mengenai Bank BNI, permasalahan Bank BNI, solusi dari permasalahannya, serta pesan-kesan yang saya sampaikan untuk mata kuliah Customer Relationship Management ini. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.